Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, sore hari ini Allah bertemukan kita di forum Zoom ini ya, untuk lebih dekat dengan Allah agar atau sebagai bukti bahwa kita meyakini bahwa hidup ini tidak ada titiknya. Hidup hanyalah dari satu koma, ibarat sebuah narasi ya, dari koma yang satu dengan koma yang lain ya. Dimulai bahwa kita dulu di alam ruh ya, koma, kemudian alam rahim, koma ya. Kita sudah mengalami ya, dua alam ya, dan kita nggak pernah menyadari di mana itu alam sebelumnya, alam ruh, alam rahim, yaitu alam kandungan ibu kita semua. Tapi itu sudah pasti karena sudah dilalui ya. Dan sekarang alam dunia sedang kita jalani ya. Hanya Allah yang tahu ya, sampai kapan berakhirnya, walaupun keberakhiran itu sebuah kepastian. Sehingga ini pun masih koma ya. Masuk alam kubur, koma lagi. Masuk ke alam akhirat, koma lagi ya. Dari akhirat ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Alhamdulillah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia di surga, sekelompok manusia di neraka. Itu pun nggak ada koma, nggak ada titik. Terus selama-lamanya khalidina fiha abada. Ya, maka untuk pemikiran seperti inilah ya, Allah menginginkan kita semua agar bisa memahaminya dengan baik. Ya. Jangan sampai ya, pahamnya terlambat. Ya. Pahamnya itu nunggu sudah terjadi di depan mata. Oh iya, ternyata begini ya. Nah, ini yang harus dihindarkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sehingga saya pribadi mengapresiasi bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah mudahkan, Allah bukakan pintu hatinya untuk belajar sedikit demi sedikit, ya, mempersiapkan kehidupan berikutnya dengan baik, ya, agar tidak mengalami apa yang disebut oleh Al-Quran Yaumul Hasrah. Ya. Di surat Maryam ada istilah Yaumul Hasrah. Hari di mana manusia banyak yang mengalami penyesalan. Ya. Supaya nggak menyesal, maka perlu dipahami. Ya. Karena semua manusia atau ciri khas manusia itu hidup sesuai dengan pemahamannya. Ya. Jangankan urusan kehidupan yang akan datang, urusan makan saja sangat dipengaruhi oleh pemahamannya. Ya. Yang paham terhadap makanan-makanan yang sehat pasti beda pola makannya. Ya. Yang nggak paham ya pasti ya, beda juga cara makannya. Ya. Ataupun yang nggak peduli dengan dirinya, ya, nggak peduli juga mau makan apa saja ya, dilakukan. Ya.
Padahal itu cuma masalah makan. Bagaimana dengan masalah kehidupan yang tidak akan ada koma? Ya. Maksud saya tidak akan ada titiknya. Ya. Koma lagi, koma lagi, koma lagi. Ya. Sehingga sudah seharusnya masalah ini ya dipahami dengan baik. Ya. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, berawal Allah tidak ingin kita tidak mengenalnya. Ya. Allah tidak ingin kita itu, kalau kira-kira kalau kita mau merenung, kok bisa ada saya ya? Kok saya ini ada, ini kenapa? Kita nggak tahu jawabannya. Ya. Atau kita hanya mengatakan, ya kebetulan aja. Ya. Sebagaimana di atas kita ada langit, ya kebetulan ada langit. Di yang kita injek ada bumi. Ya. Ya. Ya kebetulan memang ada bumi. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini, ya, Allah katakan begini, Allah tegur dengan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya. Apakah wajar ya sesuatu di alam semesta ini termasuk diri kita ini ya, ada begitu saja? Ya udah pasti logikanya pasti ada yang mengadakan. Ya. Kalau depan saya ada air, ya, apa ya air ini tiba-tiba ada? Ya. Ataukah air itu sendiri yang mengadakan dirinya? Ya. Di depan saya ada air nih, tiba-tiba air itu muncul sendiri. Ya udah pasti ada yang mengadakan. Ya. Nah itu ya, apa proses ya, proses pemahaman kita terhadap hari akhirat itu harus dimulai dengan ya, proses kesadaran kita ya, bahwa kita ini ada yang mengadakan, ya, bukan ada dengan sendirinya. Ya. Maka ayat pertama daripada turunnya Al-Quran itu menyadarkan siapa kita. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah ya, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Ya banyak. Ya semua dalam semestanya adalah yang menciptakan adalah Allah. Ya. Software pemahaman seperti ini ada dalam diri manusia. Ya. Tapi kalau manusianya tidak maintenance software ini, ya, jadilah manusia itu nggak tahu bahwa dirinya ini bukan ada dengan sendirinya. Ya. Khalaqal insana min alaq. Ya. Yang menciptakan adalah Allah. Ya. Dari segumpal darah. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Dan seterusnya. Ya. Ya, jadi berawal ya, semuanya dari pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah yang menciptakan kita. Untuk apa diciptakan? Ya, untuk bersiap-siap kembali kepadanya. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Setelah diciptakan, harap sadar ya bahwa kita ini ada pemiliknya. Kami adalah milik Allah. Inna lillahi ya. Ya. Wa inna ilaihi raji'un. Dan nanti akan kembali kepada pemiliknya. Itu sudah pasti ya. Ya. Mau merekayasa supaya nggak kembali bagaimanapun nggak bakalan bisa. Ya. Mau percaya kembali nggak percaya kembali.
Ya. Sehingga Al-Quran mengatakan, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya. Siapa saja dari manusia yang ingin merekayasa supaya nggak mati, pasti ujung-ujungnya mati. Mati itu hakikatnya apa? Kembali kepada pemiliknya. Wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan kemudian dia akan mempertanggungjawabkan ya, pekerjaan dirinya sendiri. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi menyadari bahwa dirinya bukan milik dirinya, milik penciptanya. Innalillahi, kami ini milik Allah. Dan pasti akan kembali kepada Allah. Ya. Nah, kalau sudah sadar bahwa dirinya milik Allah, ya, jangan coba-coba mau-maunya sendiri. Ya. Maka hiduplah sesuai dengan kemauan Allah. Ya. Nah, salah satunya adalah kamu menghambakan dirimu kepada Allah. Maunya Allah, kamu lakukan A, siap. Lakukan B, siap. Lakukan C, siap. Jangan lakukan A, siap. Jangan lakukan B, siap. Dan seterusnya. Itu baru namanya prinsip inna lillahi yang benar. Ya. Siapa yang inna lillahinya benar, wa inna ilaihi raji'unnya bahagia. Ya. Siapa yang inna lillahinya sudah nggak benar, ya, sudah tahu dirinya bukan milik dirinya, tapi mau semena-mena aja, mau terserah dirinya saja. Wa inna ilaihi raji'un, siap-siap sengsara. Hidup itu aja antara dua itu aja. Ya. Kalau mau begini hasilnya begini. Kalau mau begitu hasilnya sesuai dengan cara dirimu memperlakukan dirimu sendiri. Ya. Maka dari situlah siapa yang meyakini prinsip ini bahwa dirinya ada penciptanya, dirinya ada pemiliknya, pemilik itu sendiri yang berhak mengatur apa yang diinginkan. Ya, kalau istilah ayatnya itu ya, qul a'udzu birabbin nas. Allah lah yang menguasai diri manusia. Walaupun manusia dia nggak mau dikuasai, artinya diatur-atur nggak mau. Tapi sebenarnya dia ya, tetap dalam genggaman Allah. Bahwa Allah adalah malikin nas, yang merajai, menguasai manusia. Allah yang ilahin nas, Allah yang seharusnya diibadahi oleh manusia. Jadi dari semuanya ini ya, buku petunjuknya adalah Al-Quran. Ya. Jadi siapa yang inna lillahinya benar, ya, sadar wa inna ilaihi raji'un, insya Allah gampang mau balik kepada Al-Qurannya. Ya. Gampang diatur oleh Al-Qurannya. Ya. Yang ya, Al-Quran sendiri juga menjelaskan orang-orang yang dulu nggak mau diatur. Ya. Sudah tahu, sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya bahwa dirinya milik Allah. Ya. Tapi sok-sokan ya, mau gaya dirinya sendiri. Ya. Maka orang-orang seperti ini dibahas oleh Allah. Ya. Nanti ketika manusia itu di neraka, ada yang ngomongnya begini, wa qalu law kunna nasma'u, ya. Ini adanya di surat Al-Mulk, ya. Yang awalnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Ya. Di ayat itu dijelaskan bahwa
manusia-manusia yang nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mereka akan mengatakan, ya, coba dulu saya sering ngaji, ya. Nasma'u itu kan artinya mendengar, ya. Salah satu, ya, salah satu kegiatan inti daripada ngaji itu kan dengar, ya. Coba dulu saya dengar, ya. Kalau sudah dengar, manusia itu mikir, ya. Nggak mungkin ngaji sambil, ya, sambil main-main, sambil baca koran, ya. Namanya ngaji dengar dan mikir, ya. Oleh karena itu, siapa yang di dunianya sering-sering dengar dan mikir, aman hidupnya, ya. Siapa yang nggak mau dengar dan mikir, maka Al-Quran mengatakan tadi di surat Al-Mulk ayat 10, coba kalau saja dulu kamu sering dengar dan mikir, ya, kami nggak jadi penduduk neraka seperti ini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sedangkan yang percaya dengan aturan-aturan Al-Quran, ya, maka dia akan mengatakan, ya, ini dulu yang dijanjikan kepada kami. Ya. Istilahnya dia nanti akan mendapat nikmat ini, nikmat itu. Ya. Ya. Baru dia nyadar, oh iya pantesan ya. Dulu kan kita pernah ngaji bunyinya seperti ini. Ya. Disebut di Al-Baqarah, orang itu mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ya. Ya. Ini yang pernah kita dapatkan dahulu. Ya. Sekarang Allah memberikan kembali kepada kita. Ya, jadi hidup ini aslinya adalah, ya, diri kita, penciptanya yaitu Allah, ya, konsepnya yaitu Al-Quran. Jadi kita harus antara tiga ini. Ya. Nggak bisa saja Allah tapi nggak mau Qurannya, Allah nggak mau. Ya. Qurannya saja nggak mau Allah, maka Quran hanya menjadi, ya, kumpulan teori-teori saja. Ya. Kalau mau dipakai, kalau nggak mau ya enggak. Harus, jadi manusia ini terdiri dari tiga ini. Ya. Dari situlah ketika manusia kembali kepada Al-Quran, insya Allah, maka hasilnya adalah akan, ya, ya ibarat seorang tentara, siap ya Allah, siap ya Allah. Ya. Allah mengatakan, hati-hati ya hidup ini, ya. Kalau nggak ingat mati, kamu, ya, akan sengsara. Ya. Kamu akan berada dalam kondisi nggak habis-habisnya. Ya. Ya. Waktu remaja, ya, sibuk dengan kondisi saat remaja. Waktu mahasiswa sibuk dengan saat kemahasiswaannya. Saat berumah tangga sibuk dengan kerumah tanggaannya. Sudah usia pensiun masih juga sibuk dengan urusan pensiunnya. Ya. Ujung-ujungnya datanglah berakhirnya kehidupan itu. Ya. Maka suasana seperti ini ayatnya berbunyi apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hati-hati kondisi kehidupan yang nggak ada habis-habisnya. Kita kira kalau sudah nanti bekerja, sudah mapan, sudah selesai, ya ternyata masih ada yang kurang. Ya. Maka harus, ya, harus dikendalikan hidup ini. Jangan mau dikendalikan oleh hawa nafsu. Kita harus mengendalikan kehidupan diri kita. Nanti kalau kamu nggak nyadar-nyadar, kematianlah yang menyadarkan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Maka manusia yang punya hubungan dengan Allah dan Allah mengabadikan petunjuk-petunjuk hidupnya di dalam Al-Quran, yang harus dibaca, dipelajari, hasilnya manusia akan selalu mengatakan, siap ya Allah, baik ya Allah, ya,
ya, kami akan merubah diri kami, ya Allah, ya. Kami akan melaksanakan apa yang kamu inginkan, ya Allah, dan seterusnya. Ya. Maka ketika manusia itu sudah baik hubungannya dengan Allah, ya, salah satunya tadi, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diri kita ini ada pemiliknya, ya. Sehingga Allah marah sama orang yang bunuh diri, ya. Memang dirimu milikmu, seenaknya aja kamu lukai, kamu binasakan, ya. Kalau kita nitip mobil tempat parkir rusak mobilnya, kita marah sama tukang parkirnya, gimana nggak tanggung jawab, ya. Begitulah Allah sama diri kita. Prinsip hidup ini, kita ini milik Allah dan kembali kepada pemiliknya. Wa inna ilaihi raji'un. Ya, agar prinsip ini berjalan dengan baik, pakai, ya, ya, apa mau kita istilahkan, ya, dokumen, ya, melaksanakan, ya, kegiatan hidup ini, perjalanan hidup ini, ya. Salah satunya jamaah rahimakumullah, ya, tiga titik ini diri kita, Allah, Al-Qur'an, ya. Salah satunya harus bisa menghasilkan, ya, yakin terhadap kehidupan berikutnya yang disebut dengan hari akhirat, ya. Awal Al-Baqarah, ya, sebutlah di ayat 4, ya, Allah menyatakan begini, ya, orang-orang yang sudah beriman, atau kalau dari awal, ya, dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih, ya, berimanlah dengan Al-Qur'an, ya. Bukti kamu beriman dengan Al-Qur'an, kamu beriman beriman dengan sesuatu yang gaib. Walladzina yu'minuna bil ghaibi, ya. Terlihat dalam salatmu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, ya. Ya. Karena salat itu bukti bahwa kamu menerima prinsip dirimu itu bukan milikmu, milik Allah. Pemiliknya maunya jam 3 tadi kamu sholat, ya. Ntar jam 6 sholat lagi, ya. Ntar jam 7 sholat lagi, ya. Ntar jam 4:30 nanti sholat lagi, ya. Baik, ya Allah, siap, ya Allah. Ya. Ya. Maka orang seperti ini disebut dengan wabil akhirati hum yuqinun. Berarti dia yakin betul, sadar betul bahwa hari akhirat itu memang ada. Pasti terjadi. Maka siapa yang prinsip hidupnya seperti ini, Allah jamin, ya, dia akan hidup di dunia ini dengan pola hidup yang baik, ya. Istilahnya ulaika ala hudam mir rabbihim, ya. Mereka lah orang-orang yang berada di jalan yang benar. Ala hudam mir rabbihim. Mereka lah orang yang sukses. Wa ulaika humul muflihun. Inilah prinsip kehidupan akhirat itu, ya, pola pikirnya harus seperti ini modelnya, ya, sehingga, ya, kita tidak meremehkannya atau menggampang-gampangkan, ya. Hidup ini pada akhirnya akan terbuktikan, ya. Ya, di dalam surat As-Sajdah ayat 12, ya, maka Allah menjelaskan sebuah sesi, ya, sesi kehidupan manusia, ya, yang ketika nanti kembali kepada Allah, ya, dalam kondisi, ya, menunduk karena takut, karena malu, ya, dan berbagai macam perasaan kerendahan yang lain, ya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, ya. Dan ini akan dialami oleh semua manusia, ya. Karena dulu
nggak meyakini prinsip-prinsip kehidupan berikutnya dan disebut dengan kehidupan akhirat, ya. Nggak meyakini bahwa hidup ini saat di dunia bukan titik, hanyalah koma, akan melanjutkan kehidupan berikutnya, maka manusia akan mengalami sesi kehidupan di mana dia membuktikan semua yang dijelaskan oleh Al-Quran itu ternyata menjadi kenyataan semua. Tapi sehingga saat itu dia baru mengatakan, kami yakin ya Allah penjelasan-penjelasan yang pernah saya dengar dulu. Karena kami sekarang sudah mendengar, sudah melihat semuanya terbukti. Rabbana absarna wa sami'na. Bisa enggak ya Allah kami ingin kembali lagi ke dunia, ya, seperti tahun 2022, ya. Kami masih ada di dunia di tahun itu, ya. Benar ya Allah, kami mau apa? Mau kembali lagi, mau beramal soleh lah, ya. Mau mengisi hidup itu dengan sebaik-baiknya. Itu Allah yang menjelaskan, yang maha tahu tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Entah itu berapa ratus abad yang akan datang. Yang jelas kehidupan ini akan terus berjalan dan berputar. Namun Allah sudah jelaskan apa yang akan terjadi dalam diri manusia. Tapi dijawab oleh Allah, nggak mungkin manusia saat ini kamu sudah bukan di kehidupan dunia lagi. Mustahil kamu kembali kepada kehidupanmu yang dulu. Sebutlah kalau bapak-bapak, ibu-ibu katakan tahun 90-an masih kuliah, ya, suruh balik lagi ke tahun 90-an, itu kan nggak mungkin. Padahal itu masih sama-sama di dunia. Gimana akhirat diharapkan supaya diminta kepada Allah supaya kembali ke alam dunia. Lebih nggak mungkin lagi. Istilah ayatnya, wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Itu sesuatu yang mustahil kamu harapkan. Karena hidup ini terus berjalan sesuai dengan fase-fasenya. Kecuali sinetron saja yang bisa mengelamunkan itu, ya, mengelamunkan kembali, saya ingin kembali ke kehidupan tahun 90 yang lalu, maka diistilahkan lorong waktu. Itu semua hayalan yang nggak mungkin terjadi, yang nggak ada dalam prinsip-prinsip kehidupan manusia. Ya. Nah, inilah prinsip besar, ya, di dalam kehidupan manusia yang dijelaskan oleh pencipta diri kita, pencipta alam semesta ini, pencipta semua yang kita nikmati di dunia ini, ya, sangat tidak ingin manusia ini, ya, sengsara, mengalami sengsara dalam kehidupan dunia ini karena menjalani kehidupan tidak sesuai yang diinginkan, ya, penciptanya, ya. Terlebih, ya, sengsara di kehidupan akhir. Kalau sengsara dalam kehidupan dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun sudah selesai. Atau kalau sengsara di usia 60 karena masih berusaha 10 tahun ke depan udah baikan lagi. Tapi kalau di akhirat, kalau memang sengsara ya udah sengsara seterusnya. Kalau memang bahagia ya bahagia seterusnya. Yang Allah inginkan kamu jangan sampai sengsara. Oleh karena itu kembalilah kepadaku. Akhirnya kita siap mengatakan, siap ya Allah, siap kembali ya Allah, siap kembali. Benar nih, ya. Benar siap kembali. Maka Allah Allah hadirkan penghalang-penghalang. Apa itu penghalang-penghalangnya? Salah satunya Al-Quran menjelaskan hadirnya setan
ya, hadirnya setan dalam kehidupan kita. Ya. Yang tidak ingin kita itu hidup sesuai dengan penciptanya. Innalillahi. Yang maunya kamu hidup harus sesuai dengan maunya saya, kata setan. Ya. Supaya apa? Supaya ya kamu nemani saya nanti di neraka. Ya. Karena hidup kami ini, ya, karena kami sudah memilih kehidupan ini nantinya di neraka. Ya. Itu penjelasan Al-Quran seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah katakan, betul memang ada setan, ya. Tapi ketahuilah, setan itu sebenarnya nggak punya kemampuan apa-apa. Ya. Bisanya cuma ngajak-ngajak, bisanya cuma nipu, ya. Bisanya cuma ngerayu. Ya. Yang kalau kamu sabar, kamu kuat, nggak tergoda. Ya. Yang kalau saja kamu selalu minta perlindungan kepada Allah, insya Allah aman, nggak digoda. Ya. Supaya kamu punya ucapan, ya, punya doa yang bisa kamu ucapkan, maka saya turunkan nih ayatnya, namanya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Saya berlindung kepadamu ya Allah, Engkau itu adalah Tuhan manusia, Raja bagi manusia, ya, yang selalu disembah oleh manusia. Dalam rangka apa? Tolong jaga kami dari godaan setan. Min syarril waswasil khannas. Ya. Jadi memang betul ada setan yang akan menggoda kita. Kita udah siap. Begitu di lapangan, ya, begitu di rumah sendirian, ya, ternyata dalam pelaksanaannya nggak semulus seperti yang dibayangkan karena ada setan yang akan selalu menghalang-halangi kita. Ya. Tapi Allah katakan setan itu sudah nggak bisa apa-apa. Ya, kalau kamunya kuat, ya, setan itu nggak bisa apa-apa. Kalau kamunya terus minta tolong kepada Allah, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Maka bisa saja manusia bertanya, lagian sih ngapain sih pakai dihadirkan setan, diadain setan? Bang, nggak usah ada setan, kami mau begini lancar, mau begitu lancar, dan seterusnya. Lina lama mayyuminu bil akhirati mimman huwa fi syak. Ya. Sengaja kami hadirkan setan yang sesungguhnya lemah, sesungguhnya nggak punya kemampuan yang serius untuk menggoda manusia. Ya, kalau saja manusia tahu cara menghadapinya, ya, tapi sengaja diadakan supaya terbedakan antara orang yang betul-betul yakin dengan hari akhirat, ya, ya. Demi yakin saya dengan kehidupan akhirat, ya, ya, apapun akan saya jalani, rintangan apapun akan saya hadapi, betul-betul yakin. Ya. Tapi yang ragu terhadap akhirat, ya, baru rintangan sedikit udah nyerah, ya, ya. Baru repot sedikit udah nyerah, ya. Sehingga tidak Allah tolong orang yang seperti ini, ya. Atau ibarat apa nih? Ibarat orang yang ingin melamar kerja, ya. Yang betul-betul ingin bekerja di suatu tempat, apapun rintangannya dia hadapi. Ya. Mau kerja di sini, syaratnya jam 7 udah di sini ya. Ya. Nanti pulang jam 5, siap. Ya. Ya. Gajinya cuma sekian ya, ya. Siap. Ya. Terus aja kalau memang udah kepingin kerja, apapun di jalan. Yang nggak siap ya, ya Allah jam 7 dari rumah jam berapa? Udah gitu macet lagi ya. Belum lagi pulangnya macet lagi, nggak siap. Ya. Kenapa? Karena belum yakin betul bahwa dia ingin bekerja. Begitulah Allah menggambarkan di surat Saba perbedaan orang yang betul-betul yakin dengan hari akhirat. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah tunduk
tidak pernah menyerah dengan rintangan apa saja yang menghalanginya, yang menantangnya, ya, akan dihadapi. Sedangkan yang masih ragu, masih belum yakin betul ya, bahwa hidup ini terus berkelanjutan, ya, sedikit saja ada rintangan, udah nyerah, akhirnya ya, jadilah orang yang menyesali kehidupannya ataupun tidak tidak menikmati kehidupan berikutnya sebagaimana orang-orang beriman yang lain. Semuanya ini kembali kepada Allah pencipta ini. Ya. Siapa yang terus membangun hubungannya dengan Allah, ya, maka insya Allah ya, apapun tantangan kehidupan agar dirinya sukses dalam kehidupan akhirat, insya Allah akan selalu siap dihadapinya dengan baik. Ya. Sementara seperti itulah insya Allah, rahmatullah, ya, tentu dibalik ide besar ini, ya, secara bahasa Arab namanya fikroh, ya, fikroh kehidupan ini seperti ini, ya, ya, ide besar kehidupan ini seperti ini, maka insya Allah kalau mau dieksplor lagi, ya, ya, karena fikrohnya seperti ini, ya, maka kita harus bisa merealisasikan prinsip-prinsip Islam, bagaimana seharusnya menjadi manusia sebagai pribadi. Maka 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana menjalankan prinsip-prinsip Islam sebagai anggota rumah tangga, ada yang sebagai suami, ada yang sebagai istri. Ini poin-poinnya. Ya. Ya, sebagai anggota masyarakat, ini prinsip-prinsipnya. Ya. Sehingga itu semua akan menjadi bukti bahwa kita bukanlah hidup ya dengan kebetulan, ya. Kita ada yang katakan mempersiapkan semua diri kita, ya, maka jangan sampai berakhir dengan kehidupan yang justru semakin menyusahkan kita. Ya. Maka Allah katakan, ayah sabul insanu ayyut rokasuda. Ya. Manusia jangan pernah mengira ya bahwa hidupmu itu ya seadanya sudah. Ya. Kalau istilah sebagian orang itu, hidupmu itu bagaikan air saja, kemana dia mengalir ya udah ikutin aja. Enggak begitu, hidup ini sudah diatur bagaimana yang menuju kehidupan yang baik, bagaimana kehidupan yang jelek. Ya. Itu di surat 75, ya. Di surat 23 Allah ingatkan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya. Manusia jangan pernah mengira ya bahwa hidup ini hanyalah sebuah kebetulan, ya. Hanyalah main-main saja. Yang mau dengan warna A silahkan, yang mau dengan warna B silahkan. Abatha, ya. Nggak ada aturan, bebas sebebas-bebasnya. Jangan kira seperti itu hidup ini, ya. Hidup ini pada akhirnya akan pasti mengantarkan kamu kepada penciptanya. Ya. Karena itu meyakini ya, siapa pencipta diri manusia itu merupakan modal besar bagi kehidupan manusia. Jika manusia sekedar meyakini ya, siapa penciptanya saja masih bermasalah, apalagi dengan yang lain-lainnya. Ya. Maka bersyukur kita berada di negeri yang insya Allah jika kita berminat, jika kita mau, insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk ya, mempersiapkan berbagai macam sendi-sendi kehidupan ini yang sesuai dengan
keinginan dan kemauan penciptanya. Ya, dari situlah insya Allah kita akan mudah menjalankan kehidupan ini tanpa harus terhalangi oleh hawa nafsu kita, ya, yang aslinya enggan untuk tunduk kepada penciptanya, ya, yang disebut dengan ammarah, ya, nafsu ammarah, tidak terhalang oleh setan, ya, tidak terhalang oleh manusia-manusia yang tidak menghendaki kita untuk kembali kepada penciptanya. Ya. Itu memang tantangannya tiga itu kehidupan manusia. Ya. Baik Bapak Ibu, rahmatullah, sampai di sini saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Sudah tadi Pak Ustadz menguraikan mengenai gambar kehidupan kita sampai nanti kita ke akhirat kelak. Yang pertama adalah kita perlu mengenal Allah sebagai pencipta kita. Dan mungkin ini adalah masalah tauhid. So, kalau kita tahu pencipta kita, kita juga tahu apa yang menjadi rambu-rambu yang diciptakan oleh pencipta kita dalam kehidupan dunia ini yang berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi barangkali. Nah, setelah kehidupan dunia ini kemudian kita akan kembali pada pencipta kita yaitu adalah kehidupan akhirat. Skenario-nya seperti itu, garis besarnya seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, barangkali kita perlu memperdalam apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz kita dalam bentuk tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu mengenai topik ini atau juga mungkin topik lain yang kira-kira masih seputar masalah akhirat ini, karena masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Cuman kita selalu melupakannya karena keasikan kita dengan dunia ini. Ini masalah penting dan masalah yang aku yakin akan terjadi pada kita semua ini. Kita tahu di sekeliling kita banyak hal-hal yang seperti juga tadi Pak Ustadz sampaikan adalah banyaknya hambatan, banyaknya godaan, banyaknya rintangan untuk kita bisa kembali dengan baik nantinya. Silahkan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan boleh mengacungkan tangan ataupun langsung silahkan. Apakah ada? Memang dalam acara ini Pak Ustadz, ini kita desain untuk ada acara tanya jawab memang. Dan alhamdulillah Pak Ustadz sudah menepati waktunya 1 jam sehingga mungkin kita ada waktu sekitar 30 atau 40 menit untuk tanya jawab ini. Udah ada yang resen, Pak Ali. Kenapa? Udah ada yang resen ini. Oh, atau mungkin Ibu Lala mau menanyakan sesuatu? Mungkin Pak Indra dulu yang udah resen. Oh, sudah ya, silakan Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Sis Lala. Assalamualaikum Ustadz Abdul Aziz. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya memang kebetulan saya punya catatan-catatan pribadi saya yang kadang-kadang saya ini kan. Jadi ini apakah catatan pribadi saya ini, tentunya saya mencatatnya itu dari mengikuti beberapa pengajian nih Ustadz ya. Jadi kalau saya boleh share screen ya, Pak Moderator, saya izin share screen boleh ya? Silakan. Oke, jadi yang catatan saya nih Ustadz, jadi pernah itu saya mencatatnya bahwa ritual sholat kita itu kan diawali dari takbiratul ihram, kemudian kita diakhiri dengan salam, gitu ya. Ini kita sholat kita ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tetapi yang seharusnya juga kita jaga itu adalah perwujudannya. Di mana maksudnya perwujudannya itu adalah diawali dari salam saat sholat sebelumnya, yang diakhiri dengan takbiratul ihram pada saat kita mau sholat yang berikutnya.
Jadi artinya justru yang paling penting itu adalah di sini. Ini mungkin yang tadi disampaikan Ustadz Abdul Aziz juga mungkin tadi ya. Jadi dalam rangka kita untuk mempersiapkan diri kita tahu bahwa ada aturan-aturan yang memang harus dijaga dan itulah bentuk pengabdian kita kepada Allah itu ya, perwujudan ini mulai dari kita. Jadi begitu selesai kita sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kita menjelang takbiratul ihram salat berikutnya, ya ini juga harus kita jaga. Itu catatan saya, Ustadz. Mungkin bisa tanggapannya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan, catatan ini insya Allah sudah benar. Ya. Tapi untuk menepis ya kemungkinan pemahaman yang bias terhadap kesimpulan ini, ya saya mengusulkan ya, bahkan kalau memang agak disebut lancang ya, maka saya ingin tambahkan istilah yang lebih mengikat kita. Pertama, marilah kita sebut semuanya ini adalah sebuah ibadah. Ya. Karena ritual ya itu cenderung ya, teknis-teknisnya bisa dari manusia. Ya. Orang-orang yang katakan melarung makanan dan lain sebagainya ke laut itu juga ritual. Tidak bisa disebut ibadah. Ya. Tapi kalau ibadah semuanya ini hanya kita ingin fokuskan kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena istilah ibadah itu sudah baku untuk kehidupan manusia. Ya. Jadi mari lebih kita akrabkan diri kita bahwa sholat itu adalah ibadah. Ya. Sebuah kegiatan yang kita harapkan sesuai dengan catatan ini ya, ada aksi-aksinya, ada perwujudannya. Ya. Ya. Jadi karena ibadah memang menuntut dua-duanya, ya, aksinya dan perwujudannya. Ya. Karena ibadah Allah nggak mau orang yang mengatakan yang penting perwujudannya sudah ada, ya. Bahwa orang soleh itu harus setelah itu dampaknya harus A, B, C seperti yang ada, saya nggak perlu aksi, nggak bisa, namanya itu bukan ibadah, ya. Atau sebaliknya, yang penting saya sudah ada aksinya, kan kalau nggak ada aksinya saya dosa, iya betul, ya. Perwujudannya terserah saya, nggak bisa juga, ya. Yang namanya ibadah itu memang mengharuskan kita dua-duanya, aksinya harus dilakukan. Walaupun kamu mengatakan, ya apa gunanya kalau aksinya cuma istilahnya ibaratnya orang senam doang, ya, itu masih jauh lebih membuat kamu tidak tertuntut ya sebagai manusia yang harus beribadah. Memang harus dilakukan sebaik-baiknya, tapi ketika baru bisanya katakan dengan nilai 6, lakukan dengan nilai 6 ya. Insya Allah aksi-aksi itu terus berkembang menjadi lebih baik ya. Ataupun sebaliknya ya. Bagi saya itu yang penting perwujudan, nggak penting tuh aksi-aksi, nggak bisa begitu. Allah maunya dua-duanya. Innas sholata, ini aksinya. Perwujudannya tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Ya, maka dengan dua-duanya ini ibadah orang beriman itu akan lebih bermakna ya, dan dibalik bermakna itu akan terhayati dengan baik ya,
Dan ketika terhati dengan baik, ya, betapapun istilahnya ibadah itu sebuah penugasan, sebuah keterikatan, tapi bagi yang menghayatinya dengan baik, bukan, itu kebutuhan. Ya. Dia sudah bisa merasakan ini kebutuhan, ini kenikmatan, apapun yang terjadi, nggak mungkin saya meninggalkan ibadah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz, terima kasih. Terima kasih moderator. Ya. Pak Ali masih mute, mic-nya mute, tolong di unmute. Tuh. Wah, itu. Terima kasih Pak Hairil. Saya nggak terlalu pinter soal ini nih. Baik, siapa yang mau bertanya lagi? Barangkali, ataukah kalau misalnya tidak ada, saya bolehkan menanyakan sesuatu. Ini ada yang raise hand nih, Pak Ali. Iya. Bu Nunung dengan Bu Wisnida. Saya Oh, baik. Bu Wisnida nih. iya. Bu Wisnida, silakan. Langsung Iya. saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya ingin mengutip hadis yang disampaikan, hadis nomor 71. Barang siapa yang Allah kehendaki akan kebaikan, maka Allah akan memberi dia pemahaman tentang agama. Pertanyaannya, siapakah orang yang dimaksud dan bagaimanakah ciri orang yang dikendaki Allah agar diberikan pemahaman tentang agama? Itu yang pertama. Yang kedua, jendela saya ditutup. Ya, gimana yang kedua? Yang kedua, bagaimanakah agar kita tidak cepat menyerah dalam menghadapi tantangan? Ini yang tadi disampaikan Ustadz. Selalu saja ada, dan bagaimana agar kita tidak menyerah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, hadisnya kan berbunyi may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din, ya. Siapa dikehendaki kebaikan, Allah mudahkan dia memahami urusan agamanya. Ya, siapa yang dikehendaki kebaikan? Ya, aslinya semua manusia. Ya. Karena Allah itu istilahnya maha menghendaki selalu yang baik kepada manusia. Ya, jangankan Allah, ya, kita sebagai ayah, ibu mungkin sebagai orang tua bagi anak-anaknya, itu aja selalu menghendaki yang baik. Padahal kita juga hanya seorang makhluk yang lemah, yang banyak kekurangan. Ya. Tapi kita terhadap anak-anak kita, terhadap cucu-cucu kita, pasti kepinginnya yang terbaik. Ya. Jangan ada penyimpangan, jangan ada istilahnya moral yang tidak baik, kepinginnya yang pinter, dan seterusnya. Ya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sebetulnya semua Allah inginkan agar manusia itu berada dalam kebaikan, ya, sehingga mau mempelajari agamanya. Ya. Ya. Terus jika kondisi seperti itu, bagaimana kita sebagai manusia meresponnya? Ya. Ya. Meresponnya, ya udah saya nyantai-nyantai aja lah. Ya, kalau kamu nyantai-nyantai, kamu nggak akan paham itu urusan agama. Ya. Ya. Kalau kamu mau belajar sedikit aja, ya, katakan sepekan hanya 30 menit saja, maka di situ ada khairan. Di situ mulai sudah ada khairan, kebaikan, ya, walaupun sedikit. Ya. Wah. Enggak, saya maunya banyak. Ya udah perbanyak. Khairannya pin banyak. Ya sudah, saya harus belajar 1 jam. Ya.
sudah baik itu, wah saya ingin belajarnya sepanjang hidup saya, wah semakin baik khairannya. Ya. Jadi ya, istilahnya softwarenya itu sudah ada dalam diri kita bahwa kita termasuk khairan. Ya. Tinggal software ini diklik nggak, ya, diaktifkan nggak. Kalau diaktifkan, insya Allah khairan itu akan terrealisasi. Ya. Ya, ini sangat berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Oh begitu ya. Tapi buktinya begitu saya ingin ada aja rintangannya, ada aja halangannya. Ya. Ya. Maka Al-Quran mengatakan itu hanya sebuah ya, proses sementara. Ya. Kalau mau dipahami sebagai sebuah sebuah konsekuensi, ya, konsekuensi sebuah keinginan. Ya. Begitu sudah ada keinginan, iya nih betul, saya memang ingin belajar agama, ya, maka ada konsekuensi keinginan. Nanti dulu, ya, konsekuensi keinginan itu salah satunya datang dari setan. Bener nih kamu ingin belajar, sama setan, udah jangan sekarang, nanti aja dulu, kan kamu masih muda, nanti kalau udah tua ada lagi dan seterusnya. Ya. Ketika manusia nggak mau menyerah dengan konsekuensi itu, ya, barulah di situ Allah akan semakin menurunkan kebaikannya. Yuridillahu bihi khairan itu, ya. Apa misalnya dipermudah, apa misalnya kita dibuat jadi butuh. Manusia itu kan kalau udah butuh apa aja kan dilakukan, ya. Yang membuat manusia itu gampang menyerah karena belum butuh. Ya. Dijadikan apa yang diinginkan itu sebuah kenikmatan, keindahan, ya, sehingga kalau sudah itu mau dihalangi bagaimanapun dia akan jalani, ya. Ibarat orang yang ingin meraih suatu tujuan tertentu, ada halangan B dan seterusnya, akan dia kerjain, ya. Orang-orang yang sudah niat menjadi katakan capres misalnya, oh pasti itu, ya, jangan dikira ingin jadi capres itu, ya semuanya seperti jalan tol semua, enggak, ya. Dia akan dikelilingi oleh berbagai macam rintangan. Tapi kalau sudah betul-betul niat, ya, betul-betul memang punya prinsip, ya, bahwa saya kalau jadi presiden agar bisa begini-begini, itu akan dilakukan oleh manusia, ya. Dalam bahasa agamanya, ya, rintangan-rintangan itu hanyalah sementara saja, ya. Kalau kamu nggak menyerah, niscaya Allah akan tolong, ya. Jadi kiat menghadapi rintangan, ya jangan nyerah, ya. Coba lagi. Kalau ketika Allah melihat hambanya itu mau nyoba lagi, maka Allah punya penilaian tersendiri. Oh berarti hambaku ini serius, memang kepingin, ya. Ya udah saya mudahkan, ya. Itu yang dimaksud dengan siapa yang dikehendaki kebaikan Allah pahamkan. Tapi baru juga rintangan sedikit udah nyerah, udah tiarap, ya, udah putus hubungan, ya. Gimana Allah nolong, kamu sendiri aja nggak mau nolong dirimu, ya. Ibarat contoh kecil, misalnya kita ingin baca Quran, ya. Semua orang kalau baca Quran itu sama, ya. Baru juga 2 halaman udah muak, ya. Ya, ini nggak di sini, nggak di mana, kok seluruh dunia kalau sudah baca Quran kok tiba-tiba ngantuk, gitulah, ya. Padahal kalau dia nggak nyerah, insya Allah, ya, Allah akan mudahkan, hilang sendiri itu ngantuk, ya. Buktinya apa? Buktinya kalau dia shadaqallahul azim, kok hilang tuh ngantuk itu, ya. Memang Quran penidur atau obat tidur, kok bisa begitu, ya. Itu sekedar pembuktian yang diinginkan oleh Allah. Benar nggak dia itu serius ingin ngaji, ya. Kalau udah ngantuk masih berusaha, ya, apalah dilakukan supaya hilang ngantuknya, baca lagi, insya Allah terasa kemudahan yang akan diberikan oleh Allah. Begitu secara umum dalam memahami agama ini, ya,
Kalau kita nggak nyerah, Allah akan tolong. Apalagi ya selalu minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolonglah. Kan ini saya mau ngaji, saya ingin mempelajari agamamu, ya Allah, tolonglah kami, mudahkanlah kami, ya, lancarkanlah niat kami. Ya udah pasti ya orang yang minta tolong untuk hal-hal yang istilahnya remeh-remeh jadi tolong oleh Allah, apalagi ini untuk minta tolong agar dirinya bisa mengenal Allah lebih baik, bisa mendekatkan dirinya dengan Allah lebih baik, ya, tentu akan lebih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang aslinya keinginan-keinginan itu adalah perintah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah diriku dengan baik, dekatkanlah dirimu kepadaku dengan baik. Itu semua butuh mempelajari agama itu, faqihu fiddin, ya. Tentu ketika manusia itu sudah berdoa, itu bagi Allah akan ada penilaian, berarti ini orang serius, ya. Sampai dia selalu minta tolong kepadaku, ya. Disitulah insya Allah ada pertolongan dari Allah, ya, yang kita rasakan. Ya jangankan untuk itu, untuk bernafas saja kalau nggak ditolong oleh Allah kita nggak bisa ini bernafas, karena sungguhnya paru-paru, jantung yang bekerja diri kita ini hanya terjadi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Saya rasa memang ini udah mute ya, Pak Jul ya. Apa, Kang Ali? Sudah Sudah terdengar, Pak. Tadi penjelasan Pak Ustadz bagus sekali untuk pertanyaan Ibu Justida, tetapi sebaliknya juga memang pertanyaan Ibu Wisnida itu sesuatu yang penting, Pak Ustadz. Bagaimana kata beliau, bagaimana supaya kita kuat menghadapi tantangan itu. Untuk masyarakat awam, untuk orang-orang yang awam, memang tantangan untuk memegang teguh agama atau berjalan di atas jalan agama itu sangat sulit, Ustadz. Jadi wajar kalau pertanyaan Ibu Wisnida itu seperti itu. Tapi Pak Ustadz tadi sudah memberikan keterangan-keterangannya. Tapi bolehkah saya menanyakan sedikit saja, Pak Ustadz? Ya, silakan. Sebetulnya dalam Al-Quran, dalam ajaran agama kita itu, manusia itu didesain itu untuk masuk surga atau masuk neraka, Ustaz. Sebab kalau dalam kita cerita surga dan neraka dalam artian adalah sebagai tempat kembali. Sebab dalam kenyataannya yang saya lihat hanya orang-orang tertentu saja yang mengikuti jalan petunjuk ini. Penjelasan Al-Quran itu seperti apa, Ustaz? Mohon maaf. Apakah didesain memang manusia itu dapat petunjuk atau didesain kebanyakan manusia itu tidak dapat petunjuk? Gimana, Ustaz? Jadi pertanyaan Bapak dijawab oleh Al-Quran di surat Al-Insan, di surat 76. Ya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ya. Dijawab di surat Al-Balad wa hadainahun najdain. Ya. Banyak surat Al-Quran yang membahas, yang memberi penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Maksud semuanya itu apa? Maksud semuanya itu bahwa manusia itu didesain dengan dua peluang. Ya. Kalau Anda mau mendesain masuk surga, ini jalannya. Ya. Kalau Anda mau didesain juga bahwa Anda juga peluang masuk neraka, ini jalannya. Ya. Ya, ibarat bapak-bapak mau hajatan, mau nikahin anak, ya. ngundang 1.000 orang. Ya. Ya, kira-kira konsumsinya untuk berapa orang? Ya minimal 1.000 orang juga. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah mendesain manusia ini ada peluang ke neraka, ya. Ada peluang ke surga, ada peluang ke neraka, maka surga dan neraka pun didesain sesuai dengan jumlah. Kalau saja manusia ini semuanya ingin masuk surga, ya. Katakan
dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti jumlah manusia itu 10 triliun misalnya ya. Maka surga itu didesain sudah cukup untuk 10 triliun. Ya. Kalau saja 10 triliun itu semuanya masuk neraka juga, maka neraka itu sudah didesain untuk 10 triliun. Ya seharusnya begitu. Jangankan untuk urusan kehidupan akhir nanti ya. Ya, untuk urusan sebuah hajatan nikahin anak aja kita menyesuaikan. Ini yang kita undang 1.000, maka konsumsi minimal disiapkan 1.000. Bahkan ada yang menyiapkannya udah lebih 200. Takut ada yang nggak diduga begitu. Ya. Nah, kenapa nggak langsung aja ke surga? Kalau langsung aja ke surga, berarti kamu bukan manusia, malaikat. Ya. Karena kalau malaikat itu desainnya sudah paten. Ya. Paten ya, selalu dalam keadaan baik. Istilahnya bertasbih, beribadah, sujud, ya, selalu siap melaksanakan perintah Allah. Begitu ayat-ayatnya. Ya. Kenapa nggak didesain aja neraka? Memang kamu setan. Setan itu didesain ya, memang neraka. Ya. Setan sendiri yang menginginkan. Jadi kamu didesain memilih mau gabung malaikat atau gabung ke setan. Ya. Inilah kenyataannya. Sehingga ya ketika Allah melihat hambanya itu ibarat kalau saja kita ditanya, kamu mau gabung kemana? Mau gabung ke malaikat atau kamu mau masuk surga atau masuk neraka? Ya. Ibaratnya kita ditanya seperti itu, kemudian kita menjawab, saya maunya surga ya Allah. Ya. Maka kembali ditanya, benar nih siap. Disitulah kita ditolong oleh Allah. Ya, ya saya tolong kamu ya, kamu siap. Saya tolong kamu untuk masuk surga. Ya. Konsekuensinya ini ya, A, B, C, D. Jadilah dia ahli surga insya Allah. Ya. Kalau saja kita ditanya, manusia lain ditanya, kamu mau milih surga atau neraka? Neraka ya Allah, baik silahkan pilih neraka. Ini konsekuensinya ya. Silahkan hidup setelah terserah kamu lah. Jangan ngikutin saya. Kalau soal masuk neraka itu lebih gampang ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi desainnya memang peluangnya dua-duanya. Tapi penentunya kita. Ya. Saat kita ingin menentukan surga, kita ditolong oleh Allah. Ya, baik, ini caranya. Begitu juga sebaliknya. Maka tidak mungkin untuk manusia dengan kebijakan ya, dipatenkan atau desain yang sudah mutlak nggak bisa dirubah-rubah. Ya. Masih bisa dirubah-rubah. Ya. Yang dari awal milih surga, saya mau surga, tiba-tiba nggak kuat oleh godaan setan kan, saya mau neraka, bisa masuk neraka. Yang sudah ngomong masuk neraka, kemudian setelah 20 tahun dia meralat, enggak, saya maunya surga, bisa ditolong juga masuk surga. Begitu kehidupan ini. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Al-Quran ya, bergabunglah atau akrabkanlah dirimu dengan orang-orang yang sudah inginnya masuk surga supaya kamu ketularan ya. Karena manusia itu punya kecenderungan ya terbawa oleh lingkungannya ya. Kalau kamu bergabungnya hanya dengan orang-orang yang maunya neraka ya jadilah kamu nanti merasa lebih enak ya, memilih neraka. Ya. Begitu juga sebaliknya, insya Allah. Ya. Jadi selain tadi kita nggak boleh menyerah, maka adaptasikan dirimu dengan orang-orang yang punya kemampuan yang sama. Ya. Bukankah ketika ada kebersamaan manusia itu ya punya kesiapan untuk ya menyesuaikan dirinya ya. Orang-orang yang punya komunitas istilahnya ya moge misalnya ya
itu rela. Apa yang harus menjadi konsekuensinya? Ya, konsekuensinya harus punya mobil, punya motor gede. Berapa harganya? 200, baik kita cari ya. 200 jutanya untuk beli mobil. Konsekuensinya apa lagi? Kamu harus punya ya pakaiannya ya. Masa naik moge pakai peci, pakai sarung ya. Bukan lingkungannya seperti itu ya. Kamu harus siap dengan maintenance-nya, siap. Kamu harus siap dengan iurannya, siap ya. Semuanya jadi siap dilakukan karena memang dia sudah menyiapkan dirinya kebersamaannya dengan orang-orang yang memang hobinya dengan moge misalnya ya. Baik seperti itu, wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih. Jadi kita ini sebagai manusia punya pilihan bebas ya Ustadz ya. Punya pilihan dan mutlak lah, tergantung kitanya. Baik Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan lain dari Ibu Nunung. Saya bacakan saja pertanyaannya. Ibu Nunung sudah raise hand nih Kang Ali, apa langsung aja baiknya? Bu Silakan. Nunung. Ya. Lebih bagus kalau Kasih itu. kesempatan langsung. Ya, silakan Bu Nunung. Ada nggak Ustadz? Bu Nunung? Oh ya, dibacakan aja kalau begitu. Bu Nunung udah raise hand tapi nggak respon. Ya, ya silakan Kang Ali. Jadi pertanyaan Ibu Nunung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ibu Nunung atau saya atau Ibu Nunung ini bertanya bagaimana agar perhitungan hidup saya sebagai Muslim sama dengan perhitungan Allah. Wah ini sulit sekali nih. Bagaimana Ustadz? Jadi pertanyaannya saya ulang, bagaimana agar perhitungan hidup saya sebagai Muslim sama dengan perhitungan Allah? Begitu Pak Ustadz. Baik ya. Pertama ya, manusia melakukannya ya. Perhitungan Allah itu misalnya ya, intinya kembalilah kepada Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada perhitungan begini di surat 16 ya, 98 ya. Perhitungan Allah mengatakan begini, siapa yang melakukan amal yang baik, man amila shalihan ya. Baik dia laki-laki maupun perempuan di mata Allah sama ya, maka akan saya jadikan hidupnya baik, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ya. Dan akan saya berikan semua balasan yang dia lakukan, semua yang dia lakukan untuk menjadikan perhitungan dirinya sama persis dengan perhitungan Allah ya. Ibarat kita ditanya, gimana sudah kamu lakukan? Atau minimal sudah ada kesiapan bagi dirimu, apakah itu niat, apakah itu persiapan menuju ke sana, sudah. Ya. Nah, kalau sudah, ya kembali ini pertanyaan ibu kita tadi, gimana menjalankannya. Begitu menjalankannya, manusia harus menghadapi tantangan. Ya. Tantangan itu sebenarnya hanya untuk mengetes, ya. Serius enggak sih kamu itu ya? Kalau serius mau ada tantangan apapun jalan terus ya. Jangan kalah seperti orang-orang yang katakan ingin menikahi calonnya, kadang-kadang baru ingin menikahi ya, udah halangan dari orang tua, udah halangan dari calon mertua, tapi karena mau pengen jalan aja terus ya. Jadi ada halangan ya. Ketika Allah melihat ini orang kayaknya dikasih halangan A, terus maju. Dikasih halangan B, terus maju. Menyesuaikan perhitungan dirinya dengan Allah. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala tolong. Ya. Mudahkan. Karena Allah lah yang mengatur kehidupan ini semua. Ya. Akhirnya dilakukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Ya. Ada halangan lagi. Ya. Kalau tadi halangan memulai. Ya. Nanti ada halangan namanya mempertahankan. Bisa enggak perhitunganmu itu agar sesuai dengan perhitungan Allah bisa berjalan 10 tahun. Itu rintangan lagi itu ya. Ya.
ternyata insya Allah bisa jalan. Akhirnya 10 tahun bisa. Alhamdulillah 10 tahun ini saya sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang A, yang B, yang C, semua sudah saya laksanakan. Ya. Setelah itu namanya istiqomah kalau bahasa agamanya. Ya. Setelah itu ada rintangan lagi. Benar nggak nih masih siap perhitunganmu sesuai dengan perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Saya kasih rintangan lagi nih, istilahnya menuju husnul khotimah. Ya. Bagaimana perhitunganmu dengan perhitungan Allah sama sampai akhir hayatmu. Kasih rintangan lagi ya. Setelah 20 tahun tadi menyesuaikan, ya, dikasih rintangan lagi. Bagaimana perhitungan itu sama dengan perhitungan Allah sampai akhir hayatmu. Masih kuat juga, berusaha juga, ya. Maka Allah tolong lagi, ya, karena orang ini nggak nyerah juga ini, ya. Kalau halangan ini terus, ya. Nah, maka disitulah akhirnya insya Allah perhitungan manusia itu sama dengan perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tinggal pertanyaannya, apa saja yang bisa membuat Allah itu menolong hamba-hambanya untuk terus sama, ya. Salah satunya berbaik sangka kepada Allah, ya. Ya Allah, saya yakin Kau menolong saya. Ya Allah, saya yakin menolong saya, ya. Saya akan ingin menjadi hamba-Mu yang baik, ya. Masya Allah, kalau sama seorang guru, ya, yang namanya guru itu kalau melihat muridnya ingin menjadi baik, pastilah dicintai lah, pasti didukung. Nggak mungkin kerjanya sendiri, enggak. Pasti seorang guru atau seorang ibu kalau ada anak ingin baik pasti ditolong. Padahal Allah itu lebih sayang kepada hambanya, melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Ya. Karena itu pentingnya berhusnudzon, ya, berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah saya ditolong, insya Allah ditolong. Apalagi berdoa, ya. Ya Allah, tolonglah saya ingin sesuai, saya inginnya begini. Tolong Kau juga merealisasikan keinginan baik saya. Ya. Apalagi tambah ilmu, ya. Jangan pernah berhenti, ya. Tadi yang ditanya, ya, menambah ilmu keagamaan kita, ya. Karena ketika kita memulai bertahan itu pasti ada ilmunya. Ketika kita bertahan 10 tahun itu pasti ada ilmunya. Ketika kita ingin bertahan sampai akhir hayat hidup kita, itu juga ada ilmunya. Kenapa? Karena masing-masing tantangan dan rintangannya berbeda, ya. Saat di tahun pertama mengamalkan, saat sudah 10 tahun, saat sudah 30 tahun, itu tantangannya beda-beda, ya. Maka harus masing-masing tersiapkan ilmunya dengan baik, ya. Apalagi bergaul dengan orang-orang yang baik, ya. Semoga komunitas Zoom ini, ya, alumni ekonomi ini terus bisa, ya, tidak saja ikatan, ya, ikatan sesama alumni, semoga juga ikatan hati dan iman, ya. Ya, tentu di Zoom lain juga banyak yang semacam ini, ya. Ya, apakah alumni SMA ini, ada alumni SMA 28 misalnya, yang ada forum Zoom-nya, ada alumni kedokteran yang juga ada forum Zoom-nya, dan banyak yang lain-lain. Itu sesungguhnya juga merupakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang intinya jangan pernah senang hidup sendiri, ya. Ya, diajak ngaji oleh teman-teman alumni, enggak, saya mendingan sendiri aja, ya. Ya, kita nggak kuat kalau sendiri, ya. Tapi kalau ada forumnya, ya, itu insya Allah kita lebih kuat, bisa lebih bersabar. Apalagi forumnya, ya, tidak juga punya tujuan mengajak kita untuk lebih memperbaiki diri ataupun lebih membuat kita dekat kepada pencipta diri kita, maka sungguh menjadi penyesalan jika sebuah forum yang baik itu tidak direspon dengan baik oleh orang-orang. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz, jawabannya sangat lengkap dan cukup lengkap. Mungkin saya mau bahkan sedikit Ibu Nunung dengan ilmu saya yang tidak banyak.
kalau tidak salah Pak Ustadz ya, bahwa perhitungan Allah itu maha murah, maha baik. Di antaranya adalah bahwa kalau kita melakukan satu perbuatan bisa dibalas puluhan kali lipat dibanding kalau kita melakukan suatu keburukan, Pak Ustadz, gitu ya. Ya betul. Ya. Jadi perhitungan Allah tuh sangat-sangat pemurah lah, diobral gitu boleh dibilang. Sangat menarik sebetulnya untuk diteruskan, tetapi mohon maaf ini waktunya sudah sampai kepada ujung acara kita. Kita bisa lanjutkan nanti mungkin ke depan. Alhamdulillah. Pak Ustadz terima kasih, para sahabat terima kasih atas kehadirannya. Kami dari panitia sangat berbahagia sekali bisa menjalankan acara ini. Terus sebagai doa penutup saya akan bacakan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.